Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan berada di minggu-minggu masa penantian di awal Desember ini. Saudaraku, mari kita datang berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan mendengar firman-Nya. Mari berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, pujian, syukur, sembah kami naikkan kepadamu. Bapa yang telah menuntun perjalanan di hidup kami bersama keluarga dan sampai saat ini dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Saat ini firman-Mu siap kami dengar, kuasai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan untuk melakukan firman dalam hidup kami. Kami sadar kami orang berdosa, mohon ampun dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Yesaya pasal 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, hidup umat Tuhan dipengaruhi oleh dua kecenderungan, keinginan daging dan keinginan roh. Kalau kita lebih memilih mengikuti keinginan daging, maka kecenderungan perilaku kita adalah untuk memenuhi semua keinginan daging. Dan ingatlah bahwa memuaskan hawa nafsu kedagingan itu akan berakhir pada kebinasaan. Tetapi kalau kita lebih memilih mengikuti keinginan roh, maka kita akan mengikuti semua keinginan roh dan yang berdampak hidup dalam segala kebenaran dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam tuntunan roh Allah, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, demikianlah seorang dari keturunan Isai, yaitu keturunan Daud, menjadi berkat bagi orang lain karena hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dalam bacaan tadi, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi, kalau hidup umat Tuhan itu dipimpin oleh roh yang memberi hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, dan pengenalan akan Tuhan, maka dapat melakukan keadilan. Saudaraku, firman Tuhan ini mengajak kita sebagai umat Tuhan dan keluarga-keluarga Kristen. Kita memohon Roh Kudus menolong, menuntun hidup pribadi dan keluarga, sehingga hidup yang kita jalani bisa mewujudkan keadilan dan juga hidup kita menjadi takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami hidup benar, hidup mengandalkan Tuhan,
dan hidup takut akan Tuhan. Hari ini kami memulai tugas tanggung jawab kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerjakannya, dan Tuhan kiranya memberkati semua berhasil dalam pertolongan-Mu. Berkat melimpah di kehidupan kami. Dalam meraih cita-cita lewat pendidikan kami sebagai anak siswa dan mahasiswa, Tuhanlah sumber pertolongan kami. Kami sukses karena pertolongan Tuhan. Sehat dan kuat Tuhan anugerahkan bagi kami dan seisi rumah tangga. Kami yang bergumul berbagai masalah hidup, masalah pergumulan atas jodoh kami, atas pekerjaan, atas ekonomi keluarga, Tuhan kiranya mendengar permohonan kami dan memberikan jawaban jalan keluar yang terbaik atas pergumulan ini. Yang sakit mendapat kesembuhan dari Tuhan, yang berduka mendapat penghiburan dari Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Mohon ampun dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mohon bantuannya untuk dapat mensubscribe channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.